Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Pradana dari kelas 2F Prodi PGSD dengan akhiran NIM 260. Saya di sini akan menjelaskan tentang operasi perkalian. Operasi perkalian biasanya simbolnya itu disebut dengan cross. Ini. Simbolnya biasa kita sebut dengan huruf X ya. Tapi nanti bacanya itu dikali. Kalau ada X itu berarti bacanya dikali. Lalu ada simbol tanda titik. Tanda titik ya. Simbolnya tanda titik. Jadi nanti di sini di depan sama di belakang titik ada angka. Misalnya 1, di sini 2. Bacanya itu 1 dikali 2 gitu. Terus simbol yang ketiga itu tanda kurung. Simbol yang ketiga itu tanda kurung ya. Tanda kurung biasa disimbolkan ini. Nah, ini simbolnya. Biasanya nanti ada operasional yang di depan atau di belakang tanda kurung itu nggak ada tambah, nggak ada kurang, itu langsung ada angka, itu namanya dikali. Biasanya misalnya di sini di depan ya 1, terus di dalam kurung ada angka 2. Lah itu operasionalnya 1 dikali 2 gitu. Itu nanti jadi operasi perkalian. Oke, perkalian sendiri itu penjumlahan yang berulang ya. Perkalian sendiri itu penjumlahan yang berulang. Saya tuliskan rumusnya ya. A plus B A kali B ya ini. A kali B sama dengan A plus A plus titik-titik plus A. Plus A. Oke. Gini ya. A-nya ini nanti ada sebanyak B. Oke, contohnya. Contohnya itu seperti misal A-nya saya tuliskan 5. A-nya saya tuliskan 5 ya. Gini, A-nya saya tuliskan angka 5. Nanti dikali dengan B-nya saya tuliskan angka 2. Jadi nanti A-nya itu ada 2. A-nya itu 5, B-nya ada 2. Nanti penjumlahan yang berulang, perkalian itu penjumlahan yang berulang. Jadi nanti A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak B. Di sini B-nya hanya 2. Jadi A-nya hanya ada 2. Lima ditambah 5 itu hasilnya 10 ya.
gini, 5 dikali 2 itu sama dengan 5 ditambah 5 hasilnya 10. Jadi 5 dikali 2 nanti hasilnya adalah 10 gitu. Oke. Operasi perkalian itu ada banyak caranya ya. Itu tadi hanyalah salah satu cara mudahnya, rumus mudahnya, atau bisa dibilang dasarnya, masih dasar untuk perkalian dasar buat belajar. Lalu perkalian itu ada 2 rumus, komputasi tulis sama komputasi mental. Komputasi tulis yang pertama yaitu komputasi operasi perkalian dengan menggunakan algoritma atau standar tradisional dengan menekankan pemahaman pada nilai tempat seperti ratusan, puluhan, dan satuan dengan dasar distributif, sifat distributif. Saya langsung contohkan aja ya, seperti komputasi tertulis. Komputasi tertulis yang pertama, yang ke-1 ya. Komputasi tertulis yang ke-1. Oke. Komputasi tertulis yang pertama, contohnya itu seperti 23 dikali berapa? Kali 2 ya. Kali 2. 23 kali 2. Karena ini susah, itu dimudahkan dengan komputasi tertulis yang tadi menekankan tempat, menekankan pemahaman pada nilai tempat puluhan, satuan gitu. Ya langsung contohnya ini 23 dikali dengan 2. Itu dijabarkan dulu. 23 itu bisa dari 20 ditambah 3. Nah, ini nanti dikali, nggak pakai kurung bisa ya tadi. Yang simbol ketiga habis kurung nanti langsung ada angka, itu jadinya dikali. Tapi di sini saya kasih simbol cross kali tadi, simbol huruf X. Kali 3 kali 2. Nah gini, 20 tambah 3 dikali 2, 23 20 tambah 3 hasilnya kan 23. Ini saya jabarkan jadi 20 tambah 3 kali 2. Ini nanti dikalikan masing-masingnya, satuan dengan satuan, terus perkaliannya dengan satuan, terus ini dengan puluhan gitu. 20 kali 2 tambah 3 kali 2. 3 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini karena 20 nolnya diturunkan, hasilnya 4, nolnya diturunkan jadi 40 tambah 3 kali 2. Penjumlahan berulang, A nya itu 3, B nya itu 2. A ditambah A sebanyak B. Karena A nya 3 dan B nya 2, jadi A ditambah A. Karena B nya itu hanya ada 2, A tambah A sebanyak B. B nya ada 2, jadi A nya cuma ditambahkan 2 saja. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi hasilnya adalah 46. 23 kali 2 hasilnya menjadi 46. Itu cara
komputasi tertulis yang pertama menekankan pada suatu tempatnya seperti puluhan, ratusan, pemahaman nilai. Oke, yang kedua masih komputasi tertulis ya, komputasi tertulis yang kedua. Komputasi tertulis yang kedua yaitu perkalian vertikal atau bersusun. Bentuk distribusinya yaitu perkalian dimulai dengan mengalikan satuan dengan satuan. Kalau ada simpanan atau lebih dari 10 akan ditambahkan pada proses berikutnya. Oke. Akan langsung saya contohkan aja ya. Seperti berapa? 46, karena vertikal bersusun ini di bawahnya tulisnya ya. Tadi kan di samping, sekarang di bawah. 46 dikalikan 3. Nah, gini nulisnya. 46 dikalikan 3. Ini buat batas, di sini itu hasil, di sini itu pertanyaan ya. Ini buat menandakan cross atau dikalikan, menandakan dikalikan. 6 kali 3, 6 ditambah 6 hasilnya 12, ditambah 6 lagi hasilnya 18. 8 ya, 18. Masih ada simpanan 10, karena lebih dari 10 satuannya diturunkan, yang puluhannya itu disimpan sini. Oke, 3 kali 4, 3 kali 4, 4 ditambah 4 itu ada 8, ditambah 4 lagi hasilnya 12. Oke. Hasilnya 12, 12 ditambah 1 ini yang simpanan tadi jadinya 13. 4 kali 46 dikali 3 hasilnya menjadi 138. Itu adalah cara yang kedua, atau bisa dibilang cara vertikal bersusun. Sekarang komputasi tertulis cara yang ketiga, yaitu menggunakan grid method atau memecahkan bilangan menjadi beberapa bagian kemudian menjumlahkan hasilnya gitu. Ini untuk yang biasanya itu yang perkalian banyak ya, puluhan dikalikan puluhan gitu, atau ratusan dengan ratusan besar, biasanya angka besar gitu. Langsung saya contohkan. Yang kedua, yang pertama tadi kan penekanan pada suatu nilai, pemahaman pada suatu nilai tempatnya, satuan, puluhan, ratusan. Yang kedua yaitu bersusun atau vertikal, mudah vertikal. Terus yang ketiga ini grid method. Oke, grid method ya, atau bisa dibilang bilangannya nanti disederhanakan menjadi yang mudah dulu tapi hasilnya tetap sama gitu. Saya langsung contohkan saya langsung buat contohnya aja. Grid method contohnya itu seperti 37 dikali dengan 26 gitu. Kan ini sama-sama angka besar, nggak bisa kayak tadi kan angka-angka kecil. Tapi memakai cara tadi itu juga bisa ya, memakai cara tadi itu juga bisa. Oke, saya contohkan seperti ini. Gini ya caranya, ini kali buat kotaan, kekecilan.
Oke, berapa? Tahu Pak ya, 37 kali habis kali 26. 37 dikali 26. Oke, lihat grid method. Oke. Ini nanti dibagi beberapa bagian yang menjadi mudah ya, agar mengalihkannya itu mudah. 37 itu bisa dibagi menjadi 30 ditambah 7 ya, mudah. 30 ditambah 7. Oke, 30 tambah 7 nanti hasilnya kan 37. Terus yang 26 ini 20 sama 6, gini aja udah. Terus ini dikalikan, ini sama ini dikalikan ini, mudah. Oke, nah 20 dikali 30 nanti hasilnya di kotak ini. 20 kali 30, 3 kali 2, 3 kali 2 berarti nanti 3 ditambah 3, 6. Karena ini ada puluhan menjadi ditambahkan, dituliskan dulu juga nggak apa nolnya, cuma depannya saja yang dikalikan. Kalau ada 0 ya, khusus 0 ini. Kalau bukan 0 nanti dikalikan lagi, seperti yang cara bersusun tadi, vertikal nanti dikalikan kalau bukan 0. 3 kali 2 hasilnya 6. Oke. 20 dikali 7, karena ada 0, nolnya saya tulis dulu. Oke, 0. 7 dikali 2, 7 dikali 2 berarti 7 ditambah 7, 7 tambah 7 hasilnya 14. Langsung tulis depannya 0 ya, 14. 6 dikali 3, karena ini 30, nolnya saya tulis dulu. 6 dikali 3, 6 ditambah 6, 12, ditambah 6 lagi 18, 180. 180 ya. 6 dikali 7 ini agak susah, soalnya banyak. 7 ditambah 7 gini, 7 tambah 7 hasilnya 14, ditambah 7 lagi hasilnya 21, ditambah 7 lagi hasilnya 28. Masih ada 4 7 ya, masih 7 nya itu masih ditambahkan 4 kali ya, nanti ditambah 7 lagi hasilnya 28, tadi ditambah 7 hasilnya 35, masih 5 kali. Ini yang terakhir gitu, 35 ditambah 7 hasilnya 42. 42 ya, 42. Oke. Nanti ini ditambahkan, turunkan, ditambahkan. Ini ditambah seperti bersusun tadi ya, susun tuh habis. Bersusun ini tambahkan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. 0, 8. 6 tambah 1, 7. 0 tambah 2, 2. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 1 ditambah tidak ada, turun satunya jadi 780 ditambah 182 hasilnya menjadi 0 tambah 2 hasilnya 2. Oke. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Nyimpen 1, simpen di atasnya 7 ini. Oke.
16 deh. 1 ditambah simpenan 1 tadi hasilnya 2 ditambah 7 hasilnya 9. Hasilnya menjadi 962. Jadi 37 dikali 26 hasilnya adalah 900, hasilnya 962 ya, hasil hitungan tadi hasilnya 962. Ini adalah cara komputasi tertulis yang ketiga, grid method. Sekarang cara komputasi mental. Komputasi mental. Komputasi mental itu komputasi menggunakan hasil perkalian yang lain atau menggunakan bilangan yang dianggap lebih mudah untuk dilakukan perhitungan. Oke ya. Komputasi mental. Habis komputasi mental. Tidak terlihat. Komputasi mental. Komputasi mental itu menggunakan perkalian yang lain atau menggunakan bilangan yang dianggap lebih mudah untuk dilakukan perhitungan. Langsung dengan caranya aja. Contoh soal. Contoh soalnya misalnya itu 28 dengan berapa ya? 14. 28 dikali 14. Contoh soalnya 28 dikali 14 ya. 28 dikali 14 itu nanti seperti 28 dikalikan dengan dalam kurung 10 tambah 4. Ini 28 dikali 10 tambah 4, ini 14 ya. Saya sederhanakan jadi 10 tambah 4. Oke. 10 tambah 4. Ini lanjutannya. Bawah ya. Tambah 10 tambah 4. 28 dikali 10 lalu 28 dikali 4. Gitu ya. 28 kali 10 ditambah 28 kali 4. Jangan 4 wes. 3 sama 1 aja agar lebih banyak. Oh, 2 sama 2. Biar sama, tapi tambah banyak. Enggak jadi 4. Oke. Tambah 2 tambah 2. Ini nanti 14 ya. Ini 28 dikali 2 28 kali 2. Oke. Jadi hasilnya itu
28 kali 1. Semua bilangan yang dikali 1 itu tetap ya. 28 kali 1 tetap 28 karena ini 10, nolnya turun. Nolnya turun ya. 28 kali 1 itu tetap di depan 0 tambah 280. 28 kali 2. 2 dikali 8. 8 ditambah 8 hasilnya 16. 16 ya. Itu tulis 6. 6. Satunya disimpan dulu. 2 dikali 2. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sama simpenan yang 1 tadi. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ini sama 28 kali 2. Ini juga sama. Jadi hasilnya otomatis sama ya. 56. 280 ditambah 56. 6 ditambah 0 hasilnya 6. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 3 nyimpen 1 di sini tak tulis. 1 ditambah 2 3. 5 6 lagi. Tadi ini ya. Ini tadi. Nah, sekarang yang belakangnya. 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. 2 nyimpen 1 tak tulis di atasnya 3. 5 ditambah 3 hasilnya 8 ditambah 1 hasilnya 9. Terus 3 karena ini tidak ada ratusannya, ini 300 ditambah 0 hasilnya tetap 300. Jadi hasilnya 392. 28 dikali 14 hasilnya menjadi 392. Oke. Gini. Ini yang komputasi mental dengan ditambah ya. Ada juga komputasi mental yang dikurang. Oke. Bentar. Saya hapus yang sini. Agar lebih mudah berkalian maka akan dimodifikasi seperti apa ya, dimudahkan gitu, terserah dimudahkan seperti apa itu. Pokoknya hasil dalam kurung itu menunjukkan angka 14. 15 dikurangi 1 tuh udah. 15 dikurangi 1. Ini kan hasilnya menunjukkan 14. Oke. Saya sambung di sini 28 dikali 15. Tadi kan ditambah ini. Terus sehabis kurung ini tadi ditambah, sekarang dikurang. Oke. Menjadi 28. Jadi 28 dikali 1. 28 dikali 1. Oke. 28 dikali 1. Ini 28 dikali 15. Susah. 28 kali 15. 5 dikali 8 hasilnya 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8. 8 nya sebanyak 5 kali hasilnya itu 40. Saya tulis 0 dulu. 4 nya saya simpen, saya tulis di sini biar nggak lupa. 5 gini ya, 5 dikali 8 40, 0 nya saya tulis, 4 nya saya simpen. Terus 5 dikali depannya, 5 dikali depannya, 5 kali 2, 5 tambah 5 hasilnya 10. 10 ditambah 4 hasilnya 14.
hasilnya 14. Ya, hasilnya 14 ya. Terus kan ini ada 1 depannya, itu dikalikan juga. 1 dikali 8 hasilnya 1. Hasilnya 8. Ini hasilnya 8. Itu tulis di depan sini ya. Soalnya ini tadi itu satuan. Syaratnya memang begitu. Ya kalau yang ini puluhan, tulisnya awalnya itu di puluhan. Terus ini 1 dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya itu 2. Ini ditambahkan 0 turun, 4 ditambah 8 12, nyimpen 1 tambah 1 2, ditambah 2 4. Hasilnya 420 ya. Hasilnya 420. Oke. Saya hapus lagi biar mudah, biar jelas. Ini tadi hasilnya 420. Nah, ini tandanya dikurang ya, karena ini tadi dikurang. 28 dikali 1. Semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya tetap ya. Jadi 28 dikali 1 hasilnya tetap 28. 420 dikurangi 28 hasilnya 392 loh, sama kan? Hasilnya sama meskipun tadi caranya yang berbeda. Tadi caranya ditambah, sekarang caranya dikurang. Itu komputasi mental, memudahkan perkalian dengan menggunakan bilangan yang lain. Gitu. Sekian dari penjelasan saya tentang operasi perkalian. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.